Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Meidasari dengan NPM 50210988, kelas 4 CPG SD, mata kuliah Telaah Kurikulum, dosen pengampu Ibu Cahyo Dwi Andita, Magister Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang elemen kurikulum 2013, darurat, dan kurikulum merdeka atau kurma. A. Elemen kurikulum 2013. Pengertian kurikulum 2013 menurut paparan Kemendikbud sendiri, kurikulum 2013 adalah kumpulan komponen perencanaan dan pengaturan yang mencakup isi, tujuan, dan bahan dari pelajaran serta cara penggunaan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Tujuan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 dirancang dengan tujuan yang berorientasi pada pemahaman, kemampuan yang mumpuni, dan pendidikan karakter. Elemen-elemen perubahan kurikulum 2013. A. Standar kompetisi lulusan atau SKL. Dalam kompetisi lulusan, terdapat perubahan secara kultural holistik yang didukung oleh semua materi atau mata pelajaran terintegrasi secara vertikal maupun horizontal, sehingga output lulusan tidak hanya sekedar mumpuni dalam bidang keilmuan saja, melainkan perkembangan kemampuan secara praktek juga mengalami peningkatan. B. Standar isi atau SI. Perubahan pada materi pembelajaran dikembangkan sesuai dengan basis kompetisi sehingga dapat memenuhi aspek kesesuaian dan kecukupan. Selain itu, standar isi dalam kurikulum 2013 diharapkan mampu mengakomodasi ragam konten lokal, nasional maupun internasional antara lain TIMSS, PISA, dan peers. C. Standar proses. Perubahan pada proses pembelajaran dalam kurikulum 2013 terdiri dari beberapa cangkupan khusus. Salah satunya yaitu kurikulum 2013 berorientasi pada karakteristik kompetisi yang mencakup beberapa aspek sikap, di mana menurut Katwall berisikan tentang sikap menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan. D. Standar penilaian. Untuk mempercepat perkembangan para peserta didik, sistem penilaian pada kurikulum 2021 juga dikembangkan. Ini sesuai dengan harapan pada sistem penilaian kurikulum 2013 yang tertuang dalam Permendikbud nomor 66 tahun 2013, di mana terdapat kewajiban antara guru dan satuan pendidikan untuk mengevaluasi hasil belajar siswa secara menyeluruh, komprehensif, kompleks, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk standar penilaian sendiri, perubahan pada penilaian terdiri dari sistem penilaian berbasis tes dan non-tes atau portofolio. Kemudian ditambahkan dengan nilai proses dan output melalui penggunaan authentic assessment. D. Elemen kurikulum darurat. Kurikulum darurat pada masa pandemi COVID-19 memiliki fleksibilitas yang tinggi, sehingga lembaga memiliki keleluasaan dalam mengembangkan struktur kurikulum, kegiatan belajar, dan media pembelajaran dengan memenuhi aturan protokol kesehatan. Struktur kurikulum sampai ke tahap penilaian. 1. Struktur kurikulum di masa darurat mereduksi dari kurikulum 2013 atau K13 menyangkut jumlah jam mata pelajaran dan durasi waktu. Kedua, pengembangan materi pelajaran di masa darurat dapat dipilih oleh guru. Materi pelajaran mana yang akan menjadi prioritas dalam pembelajaran dan yang mana yang dapat dipelajari siswa secara mandiri. Yang ketiga, model dan metode pembelajaran dipilih oleh guru disesuaikan dengan kondisi darurat yang memungkinkan dapat mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian, guru secara kreatif mengembangkan metode dan model tersebut sesuai dengan karakteristik materi atau tema pembelajaran. 4. Media dan sumber belajar dapat menggunakan sumber dan media apapun yang memang disesuaikan dengan kondisi darurat. Yang kelima, perencanaan pembelajaran atau RPP
harus disusun oleh guru. Dalam menyusun RPP, guru harus merujuk pada SKL, KI, KD, dan indikator pencapaian yang diturunkan dari KD. 6. Kegiatan pembelajaran harus memperhatikan berbagai aspek dan regulasi, salah satunya yaitu SKB 4 Menteri, Menteri Pendidikan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri. 7. Bentuk penilaian hasil belajar pada masa darurat ini disesuaikan dengan kondisi infrastruktur pendukung masing-masing lembaga pendidikan. Dalam pelaksanaan pembelajaran pada masa pandemi COVID-19 ini, berbagai model pembelajaran untuk menunjang terlaksananya pembelajaran disajikan oleh guru, diantaranya yaitu e-learning, blended learning, and home visit. C. Elemen kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka belajar pada dasar struktur kurikulum merupakan bagian paling penting dalam kurikulum itu sendiri, agar dapat menganalisis kebutuhan dan menjalankan kurikulum sesuai dengan kenyataan lapangan. Kurikulum merdeka mengutamakan mengembangkan karakter melalui konten pada pembelajaran dan pelajar Pancasila. Kemendikbudristek membuat prinsip kurikulum merdeka dan diadopsi oleh Vahleri, yaitu sebagai terbagi menjadi 4 prinsip merdeka belajar. Di antaranya adalah 1. Mengubah USBN menjadi asesmen kompetisi. 2. Mengganti ujian nasional atau UN menjadi asesmen kompetisi minimum dan survei karakter. 3. Meminimalisirkan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. 4. Peraturan penerimaan peserta didik baru atau PPDB zonasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.